Pemirsa, memahami agama sesungguhnya bukanlah hal yang sulit. Apabila kita memahami alur logikanya dulu. Jangan banyak berdalil sebelum akal kita tegak lurus. Oleh karenanya, kami akan menyampaikan kajian tentang proses pewahyuan dalam perspektif tasawuf ilmiah eksakta. Bahwa slide ini menjelaskan tentang proses pewahyuan secara umum terbagi menjadi dua bagian. Sebelah kiri adalah alam makrokosmos dan sebelah kanan alam mikrokosmos dalam diri kita. Dan dalam pemahaman tarekat Qadim, semesta ini berdimensi dan gradatif sifatnya. Pada dimensi tertinggi, ini adalah alam ketuhanan yang sifatnya maha mutlak, maha absolut, dan maha qadim. Dan di bawahnya, ini adalah alam qadim, bentuknya nur atau ruh. Dan di sini kita mengenal ada lauh mahfud, ada ruh rasul, ada malaikat, serta ada perjalanan akhirat. Namun yang perlu dipahami, entitas tersebut bukanlah sebagaimana pola hubungan di alam dunia ini yang sifatnya subjek, predikat, dan objek. Tetapi ini adalah sebuah alam tunggal. Walaupun namanya berbeda-beda, tetapi ini adalah alam tunggal. Penjelasan mudahnya seperti ini. Lauh mahfud bisa kita analogikan sebagai sebuah medan kuantum. Dan ruh rasul bisa kita analogikan sebagai frekuensi yang tentu tidak harus menjadi berbenturan dengan medan kuantum. Demikian halnya semisal malaikat. Malaikat adalah energi murni karena dia adalah cahaya. Dan seterusnya. Intinya di sini, di alam ruh ini, di alam qadim ini, tidak ada pola hubungan subjek, predikat, dan objek. Ini alam singular, alam tunggal. Kemudian batas antara alam qadim atau alam akhirat dengan dunia, inilah alam barzah. Atau bisa dikenal juga alam jiwa. Dan manusia berada di alam dunia ini yang sifatnya terikat dengan hukum sunatullah, hukum ruang dan waktu. Dan di sini pola hubungannya selalu subjek, predikat, dan objek. Dan segala sesuatu yang ada di alam dunia ini bisa dipahami secara akal rasional dan bisa dikenali oleh pembaca virtual kita. Dan bahasan kali ini kita khususkan terkait dengan kalamullah, atau lebih khusus lagi tentang proses turunnya wahyu. Di alam makrokosmos ini, kalamullah, di alam ketuhanan, sifatnya juga laisa kamitslihi syai'un. Bukan suara, bukan bahasa, bukan kata, bukan coding, pun bukan simbol. Artinya ini adalah unknown object, objek yang tidak diketahui, yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Oleh karenanya, kalamullah diturunkan derajatnya ke alam qadim, menjadi kalam qadim, bentuknya adalah ruh. Ruh adalah gelombang yang bermakna, gelombang yang sudah mempunyai arti, gelombang yang sudah membawa informasi. Namun bentuknya juga bukan suara, bukan kata, bukan bahasa, juga bukan simbol. Dan ruh ini bisa disentuh oleh para hamba yang disucikan. Artinya hamba yang ruhnya juga telah suci. Dan karena informasi tersebut bentuknya ruh, maka bisa dipahami oleh manusia dalam kesadaran qadim, kesadaran atas sadar, kesadaran ruhani.
Dan karena ini alam qadim yang sifatnya baku, mutlak, dan kekal, maka seluruh kitab suci pada hakikatnya adalah qadim yang sama. Anda bisa membayangkan ini, sebuah partikel gelombang, sebuah ruh yang punya makna, yang sifatnya baku, mutlak, dan kekal, tidak pernah berubah. Mungkinkah nabinya berubah, qadimnya berubah? Itu tidak mungkin. Bahkan ketika alam dunia ini hancur sekalipun, kiamat sekalipun, alam qadim ini tidak pernah berubah. Dan selanjutnya, poin pentingnya, alam qadim ini ketika dipahami oleh kesadaran qadim, maka dia bisa dikonversi oleh akal menjadi bahasa mekanis. Penerimanya di dunia ini adalah seorang nabi. Sebagaimana kita tahu, Nabi Musa mendownloadnya, menyentuhnya kalam qadim, dan mewujud di alam dunia ini menjadi kitab Taurat. Nabi Isa menyentuhnya, mendownloadnya, dan menyampaikan kepada umat, mewujud di dunia ini menjadi kitab Injil. Dan Nabi Muhammad pun mendownloadnya, menyentuhnya kalam qadim, dan mewujud di alam dunia ini menjadi Al-Quran. Tetapi pada intinya itu adalah kitab suci yang sama, qadim yang sama, hanya dikonversi oleh akal menjadi bahasa mekanis sesuai dengan bahasa penerimanya, sesuai dengan bahasa umatnya. Kemudian oleh Nabi disampaikan kepada umatnya, kemudian ditulis dan disebarluaskan. Itulah proses penerimaan wahyu. Namun tidak berhenti di situ. Setelah kenabian berakhir, khotamun nabiyin atau khotamul anbiya, Allah selalu mengutus pewarisnya, yakni seseorang yang disucikan ruhaninya, yang bisa menyentuh kalam qadim ini. Ia bisa seorang mursyid, bisa seorang ulil amri, ataupun rasulun min anfusikum. Yang intinya adalah dia membaca ulang kalam qadim yang pernah dibaca oleh nabinya. Tentu saat ini berarti membaca kitab suci Al-Quran. Dan tujuan berikutnya adalah untuk mengkonfirmasi maknanya agar sesuai dengan zamannya. Tentu makna Al-Quran 1400 tahun yang lalu pasti berbeda dengan 1400 tahun kemudian. Oleh karenanya, Allah selalu menurunkan pewarisnya untuk menjaga makna dari Al-Quran yang qadim ini. Jadi, Al-Quran yang terjaga adalah Al-Quran yang qadim ini. Namun maknanya harus dikonfirmasi sesuai dengan zamannya. Dan ternyata seorang murid pun bisa memahami kalam qadim ini melalui menginduksi guru mursyidnya, yakni dengan menyesuaikan frekuensi ruhaninya. Ketika frekuensi ruhani murid sama dengan mursyid, maka dia pun bisa mendapatkan apa yang mursyidnya dapatkan. Jika mursyidnya bisa mendownload kalam qadim, maka muridnya pun bisa, walaupun melalui sang guru mursyidnya. Jadi intinya seperti itu, di alam makrokosmosnya, di alam besarnya itu, proses penerimaan wahyu atau proses turunnya wahyu adalah demikian. Dari sesuatu yang unknown, yang tidak diketahui, kemudian diturunkan menjadi bahasa ruh, yakni gelombang yang bermakna, kemudian didownload oleh para hamba yang disucikan ruhaninya menjadi bahasa mekanis, bahasa yang bisa dikenali, bisa ditulis, bisa didengar, bisa dibaca, dan seterusnya. Dan kalam qadim di sini ada sepanjang masa, sampai hari ini, sampai besok, sampai dunia ini kiamat, kalam qadim di sini tetap ada. Karena qadim, baku, mutlak, dan kekal.
Dan selanjutnya bagaimana kondisi alam mikrokosmos manusia dalam proses pewahyuan ini. Yang saya maksud adalah kondisi ruhani dari nabi atau kondisi ruhani dari para mursyid atau pewarisnya, termasuk kondisi ruhani seorang murid ketika ingin mendownload kalam qadim ini. Jadi pada prinsipnya seseorang yang bisa menyentuh kalam qadim harus berada dalam kesadaran qadim atau kesadaran atas sadar. Karena manusia pada hakikatnya berada di alam sadar atau bahkan terdowngrade di alam bawah sadar. Syarat utamanya harus naik ke alam atas sadar. Bahwa kesadaran manusia atau jiwa manusia atau nafas adalah hasil interaksi antara 4 komponen abstrak ini, ruh, akal, naluri, dan kolbu. Untuk bisa menyentuh Quran Qadim, maka harus diawali dengan tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa, dengan melakukan treatment-treatment atas 4 komponen abstrak ini. Bagi ruh tentu harus dilakukan aktivasi agar ruh iman dan ruh kitabnya aktif. Dan kemudian untuk akal dan naluri itu dilakukan treatment mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Artinya akal di-standby-kan, naluri di-standby-kan, sehingga akan muncul kesadaran ruh. Namun ada satu unsur lagi, yaitu kolbu. Inilah perlunya tazkiyatun nafas, perlunya zikir sir, agar kolbu ini bersih, agar kolbu ini suci, sehingga dia bisa melenting menuju arah kesadaran ruh. Karena kolbu ini sifatnya adalah sebagai interface antar dimensi. Dia bisa naik ke kesadaran atas sadar, namun bisa juga kolbu ini turun ke alam bawah sadar. Inilah pentingnya fungsi dari kolbu dalam tazkiyatun nafas. Ketika kolbu sudah suci, ruhnya sudah aktif, akal dan nalurinya sudah standby, maka sesungguhnya seseorang pejalan ruhani sudah berada dalam keadaan alam atas sadar. Dan harus dengan bimbingan seorang mursyid yang waris, yang telah memahami jalur wasilah ini, sistem kebersambungan ruhani antara Allah, Rasul dengan pewarisnya, dengan al-wasilah, seseorang bisa diperjalankan di Sirotol Mustaqim. Inilah alam singularitas, alam tunggal. Dan proses naiknya kesadaran inilah yang disebut dengan mi'raj. Ketika nafas kita sudah suci, maka kita berpeluang untuk bisa mendownload kalam qadim yang ada di Lauh Mahfuz. Di sini bisa seorang nabi. Makanya seluruh nabi-nabi sebelum mendapatkan wahyu pasti melalui proses ini, melalui tazkiyatun nafas, melalui tirakat atau bertorikot. Jadi salah besar kalau nabi itu tidak bertarekat. Seluruh nabi sebelum menerima wahyu, dia pasti bertorikot dulu dalam rangka tazkiyatun nafas. Demikian juga seorang pewarisnya. Karena dia mengikuti jalannya para nabi, pasti mengikuti cara yang sama. Termasuk muridnya. Muridnya pun harus melalui proses tazkiyatun nafas ini. Namun karena makom murid harus dalam bimbingan seorang mursyid. Sehingga ketika frekuensinya sama, dia pun akan sampai, dia pun akan mi'raj dan sampai kepada nafas satu jiwa yang suci, jiwa yang bisa menyentuh kalam qadim. Jadi demikianlah proses penerimaan wahyu. Jadi ini bukan sebuah hal yang merupakan prerogatif para nabi. Ini para hamba itu bisa melakukannya.
Dan ini kenapa banyak ditutupi oleh para pendakwah, para ulama. Boleh jadi para pendakwah, para ulama tersebut tidak tahu jalan ini. Daripada tidak bisa menunjuki, ya sudah. Boleh jadi seperti itu. Tapi hampir dipastikan seperti itu. Kalau seorang ulama bisa menunjuki jalan ini, pasti dia akan menceritakan. Sebagaimana kami pun, walaupun makom murid, kami sampaikan ilmu ini, ilmu yang terbuka. Bisa diuji secara ilmiah maupun secara qadim. Silahkan, kami terbuka, kami membuka nomor WA. Kita juga ada program pengenalan online. Dan itu sifatnya open. Kalau sekiranya tidak cocok, ya silahkan tinggalkan saja. Kalau kemudian Anda merasa cocok, silahkan, kita juga ada masa orientasinya. Kita juga tidak sembarangan untuk menerima seseorang yang ingin masuk dalam ilmu ini. Karena ilmu ini juga bukan sesuatu yang mudah. Ini adalah perjalanan para nabi. Demikian.